Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tegar Afril Susanto dengan NIM SSI 2024033859. Saya Ibnu Sabian dengan NIM SSI 2024-03851. Perkenalkan, nama saya Eka Triwisa Saputra, NIM SSI 2024-04023. Saya Rifki Ramadhani dengan NIM SSI 2024-03852. Saya Bagus Nurramdani dengan NIM SSI 2024-03991. Oke, kita mulai yang pertama dari mainan PBB Java atau ini kodiman untuk main aktivitas eksternal, yaitu halaman dashboard atau halaman utama pada aplikasi ini. Yang pertama yaitu activity main binding, add database, build, test adapter ini sebagai penghubung antara XML dan Java. Lalu private void on create yaitu untuk menghubungkan antara activity main dan text management activity. Lalu ada animasi halaman untuk saat kita membuka halaman, jadi seperti ada animasinya agar tidak terlalu polos. Dan ini adalah database ROM yang kita gunakan, yaitu TaxDB. Lalu ke Racial View ini berfungsi untuk menampilkan tugas di bawah kalender. Lalu ini adalah load data dan load calendar event. Di sini adalah untuk codingan mengklik kalender. Jadi ketika kita mengklik kalender, maka akan tampil tugas yang ada di kalender itu. Nah, di sini untuk menampilkan total tugas di card ringkasan di atas. Semua tugas ditampilkan. Lalu ini untuk menampilkan tugas yang sudah selesai. Load complete text, memanggil metode yang sudah dibuat. Lalu di sini task aktif atau tugas yang belum diselesaikan. Cara memanggilnya itu dengan memanggil metodenya. Ini adalah load semua data atau semua tugas. Untuk menampilkan semua tugas, semua total tugas. Setup Racial yaitu untuk menampilkan tugas berdasarkan database. Lalu update statistik di sini untuk sistem poin. Jadi setiap tugas memiliki poin berdasarkan priority. Setiap tugas memiliki setiap level membutuhkan XP 80. Itu di level 1. Lanjut ke level 2 jadi 30 karena setiap naik level tambah 30. Jadi level 1 80, level 2 110, level 3 140. Lalu di bawah lagi ada progress bar seperti progress XP atau XP bar. Lalu lanjut untuk gelar atau seperti title. Nah, di sini string title di bawah ketika XP 0 sampai 199 maka mendapatkan mahasiswa title mahasiswa pemula. Lalu ketika XP 200 sampai 499 akan menampilkan title mahasiswa rajin. Lalu ketika XP lebih dari 500 sampai 999 akan menampilkan titel mahasiswa produktif. Lalu untuk XP 1000 lebih akan menampilkan mahasiswa teladan. Nah, ini adalah page.
Ini untuk mendapatkan XP dan ini untuk level. Nah, kalau level 0 atau 1 sampai 5 itu kan mendapatkan badge bronze. Jadi ini emang sistemnya kayak game gitu. Lalu level 6 sampai 10 akan mendapatkan badge silver dan 11 sampai 15 akan mendapatkan badge gold. 16 sampai 20 akan mendapatkan badge titanium. Lalu ketika level lebih dari 21 atau 21 lebih akan mendapatkan titel legendary sampai seterusnya. Nah, ini untuk produktivitas berdasarkan ini seperti win rate 100%. Jika kita tidak pernah telat atau telat mengumpulkan tugas atau mencari tugasnya, maka win rate akan tetap 100%. Nah, ini untuk menampilkan XP ke level berikutnya. Update UI ini untuk menampilkan total-total yang sudah kita jelaskan tadi. Ada total XP yang sudah kita raih, produktivitas, misal tugas 2, kita sudah menyelesaikan 2 tepat waktu, maka masuk produktivitas itu 100%. Karena masih masih full. Jika jika tugas 2 tapi sudah bolong 1, maka akan turun menjadi 50% karena ini dikali 100% ini. Lalu lanjut update nearest deadline. Ini untuk menampilkan deadline terdekat. Jadi mengambil dari tugas, DP task ini berdasarkan task line meals yang sudah terdekat. Nanti akan menampilkan waktunya, hari jika sudah berapa jam lagi atau berapa hari lagi. Jika tidak ada, yaitu tidak ada di ranah privat. Filter tax berdasarkan tanggal. Private load tax by date. Tampilkan tanggal, tugas di tanggal. Jadi pada saat kita klik tanggal yang ada tugasnya akan menampilkan tugas untuk hari itu. Jika tidak, maka akan menampilkan alert tidak ada tugas pada tanggal itu. Lalu untuk task selesai, private void load completed task. Ini akan menampilkan task yang sudah selesai untuk dipanggil di kartu paling atas sendiri. Nah, ini tugas selesai ditampilkan. Saatnya sebenarnya ini sudah dipanggil di atas tadi, yaitu load active task untuk menampilkan task aktif atau task yang belum selesai. Nah ini untuk hasil ketika diklik tugas aktif ditampilkan. Lalu event calendar, load calendar event. Ya di sini ini untuk menampilkannya di deadline berdasarkan tanggal. Tampil di tanggal pada kalender. Kita lanjut. Yang ini berdasarkan year, month, day of month, hour of day. Minute, second, millisecond. Nah, di sini ketika tugas belum di checklist maka akan ada badge merahnya. Nah, ketika sudah di checklist atau sudah dicentang, itu akan badge yang merah itu menjadi warna biru. Oke, lanjut ke kalender. Ini masuk di kalender. Nah, ini untuk badge-nya. Ini untuk reverse kalender agar ke reverse real time. Ini juga untuk reverse real time. Jadi agar kita mengubah statistiknya langsung berubah tanpa harus reload. Refresh saat kembali juga ada. Lalu terakhir untuk animasi keluar dari aplikasi juga ada agar tidak terlalu polos.
Oke, untuk activity Java cukup sekian. Ini merupakan codingan inti atau untuk memanggil semua metode-metode dan data yang sudah dibuat atau dipanggil. Selanjutnya ada text management activity, di mana text management activity ini berfungsi sebagai halaman manajemen tugas yang menampilkan seluruh daftar tugas, statistik tugas, total XP yang diperoleh, assignment pengguna, serta grafik perkembangan tugas. Saat halaman dibuka, OnCreate aplikasi menghubungkan database room untuk mengambil seluruh dari data tugas ke database, lalu menampilkan data tersebut ke dalam regular view menggunakan text adapter. Selain itu, sistem juga menghitung ringkasan tugas, membuat grafik statistik, dan menampilkan asesmen yang telah dicapai pengguna. Terus tambah-tambah untuk tombol tambah tugas BTN Edit digunakan untuk membuka edit text activity sehingga pengguna dapat menambahkan tugas baru. Untuk metode berfungsi untuk mengambil seluruh data tugas dari data menggunakan dbTax.do get all tax. Selanjutnya ada metode update summary. Metode ini untuk menghitung total seluruh tugas, lalu ada total XP yang diperoleh dari yang tugas yang telah diselesaikan. Selanjutnya ada metode update assessment. Metode ini berfungsi memberikan batch pencapaian berdasarkan jumlah tugas yang telah selesai. Aturan asesmen sendiri yaitu 1 tugas selesai atau free task, lalu ada 10 tugas selesai. Di sini ada keterangan produktif, lalu ada 50 tugas selesai. Di sini ada keterangan rajin, lalu ada 10 tugas selesai, yaitu menandakan legend. Lalu selanjutnya ada metode step chart. Metode ini berfungsi untuk membuat grafik batang atau bar chart menggunakan library MB Android Chart, di mana data yang dihitung yaitu ada total tugas dan tugas aktif, lalu kemudian ada tugas selesai. Kemudian bisa ditampilkan di sini ada warna atau set color. Di sini dimana biru menandakan total tugas, lalu di sini oranye menandakan tugas aktif, lalu ada hijau menandakan tugas selesai. Lalu ada metode on resume. Metode ini dijalankan ketika pengguna kembali halaman task manajemen dari halaman lain. Tujuannya agar data terbaru langsung ditampilkan dengan memanggil kembali data. Untuk fungsi sendiri di sini
yaitu menampilkan seluruh daftar tugas, menampilkan total tugas dari total XP, menampilkan achievement pengguna, menampilkan grafik, statistik tugas, dan yang terakhir menjadi pusat pengelola tugas sebelum pengguna menambah, mengedit, atau menghapus tugas. Singkatnya, Task Management Activity adalah halaman manajemen dan monitoring tugas yang menampilkan data tugas beserta perkembangan produktivitas pengguna dalam bentuk statistik, asesmen, dan grafik. Halo semuanya, kali ini saya mau menjelaskan tentang kelas Alarm Helper di aplikasi reminder tugas mahasiswa kita. Singkatnya, fungsi dari kelas ini adalah untuk mengatur dan menjadwalkan alarm pengingat tugas otomatis berdasarkan deadline yang diinput sama user. Nah, mari kita bedah kodenya. Yang pertama, bagian persing tanggal dan waktu. Di bagian awal ini, kita punya metode utama. Namanya set alarm method, yaitu menerima inputan berupa konteks, tanggal, waktu, judul tugas, dan tipe pengulangannya. Apakah tugasnya berulang harian atau mingguan? Nah, di sini tanggal dan waktunya yang berupa tulisan string dari user kita gabungkan, lalu digabungkan menjadi format waktu yang dimengerti oleh sistem Android menggunakan bantuan Simple Date, format, dan kalender. Nah, yang kedua, pengecekan waktu sekarang atau validasi. Setelah dapat waktu deadline-nya, dalam milidetik, text time kita bandingkan dengan waktu sekarang. Kenapa? Supaya kalau ternyata user memasukkan tugas yang deadline-nya sudah kelewat, sistem itu langsung berhenti, return, dan tidak akan menyalakan alarm. Jadi aplikasinya jadi lebih pintar. Yang ketiga, pengingat bertingkat 24 jam dan 1 jam sebelum deadline. Ini fitur menariknya, aplikasi ini tidak cuma hanya berbunyi pas deadline saja, tapi punya pengingat bertingkat, yaitu ada 24 jam sebelum deadline. Sistem bakal hitung mundur text time 24 jam sebelum deadline. Sistem akan Nah, yang ketiga, pengingat bertingkat 24 jam, 1 jam sebelum deadline. Ini fitur menariknya, aplikasi ini tidak cuma bunyi pas deadline, tapi punya pengingat bertingkat. Ada yang 24 jam sebelum deadline, yaitu sistem bakal hilang atau mundur text time dikurangi 24 jam kalau waktunya belum lewat dari sekarang. Sistem akan membuat intent khusus yang bakal mengirim pesan ke alarm receiver dengan teks 24 jam lagi deadline. Nah, sini ada yang kedua, ada yang 1 jam sebelum deadline. Logikanya sama, text time dikurangi 1 jam. Sistem bakal bikin alarm lagi buat ngingetin 1 jam lagi deadline. Oh iya, supaya sistem Android-nya tahu kalau alarm ini beda-beda, kita membuat kode unik dengan menggabungkan judul tugas tambahan dan tulisan yang jadi pengingat. Jadi alarm ini tidak bakal saling bertabrakan atau menimpa satu sama lain. Yang keempat, alarm utama tepat saat deadline dan fitur repeat Yang keempat, alarm utama tepat saat deadline dan fitur repeat. Nah, yang terakhir adalah alarm utama
pas jam deadline-nya tiba, di saat pas deadline-nya tiba. Yang keempat, alarm utama. Tepat saat deadline dan fitur repeat. Nah, yang terakhir ini adalah alarm utama pas jam deadline-nya tiba di sini. Nah, di sini ada logikanya yaitu percabangan berdasarkan pilihan user. Pas jam deadline-nya telah tiba, yaitu kalau sering memilih user pengulangan harian, kita pakai fungsi set repeating bawaan Android dengan interval per hari. Kalau milih mingguan, intervalnya diatur jadi 7 hari sekali. Tapi kalau pilihannya sekali, tidak berulang, kita langsung panggil fungsi custom kita, yaitu set exit alarm. Nah, dan yang terakhir yaitu yang kelima ada fungsi set exit alarm mengatasi aturan Android baru. Di bagian paling bawah ini ada metode privat namanya set exit alarm. Kenapa dibuat terpisah? Karena aturan Android di versi baru, Android 12 atau STK 31 ke atas, itu makin ketat soal baterai. Nah, jadi kita harus cek kembali kalau diizinkan kita pakai set exit and low wielding fungsi ini sangat ampuh karena alarm bakal tetap bunyi dengan tepat waktu walaupun HP user dalam kondisi tidur atau mode hemat baterai. Jadi kurang lebihnya seperti itu alur kerja dan alarm helper ini. Intinya dia bertugas mengingatkan waktu, membuat memoris pengingat, lalu mendapatkannya ke sistem Android agar bunyi tepat waktu. Cukup sekian. Nah, sekarang mari kita bahas kelas teks adaptor. Singkatnya, adaptor ini bertugas sebagai jembatan yang mengambil data tugas dari database, lalu menampilkannya ke dalam daftar basic layer view di layar HP, unsur secara rapi dan dinamis. Mari kita lihat logika di dalamnya. Yang pertama, menampilkan data dasar tugas. Di dalam metode OnePage View Folder, pertama-tama kita mengambil data tugas berdasarkan posisinya. Lalu kita pasang data dasar di judul tugas, nama mata kuliah, serta gabungan tanggal dan waktu deadline ke komponen teks secara masing-masing. Yang kedua, fitur hitung mundur pada cooldown deadline. Aplikasi ini punya fitur keren untuk menghitung sisa waktu pengerjaan tugas secara otomatis. Caranya, kita hitung waktu deadline dengan waktu sekarang. Dari hasil pengurangan, itu kita konvensi menjadi satuan dari hari dan jam. Satuan tugas, status tugasnya sengaja kita buat interaktif lewat warna teks yang berbeda-beda. Kalau tugasnya sudah selesai, teksnya berubah jadi selesai, berwarna hijau. Kalau ternyata waktunya sudah minus atau sudah lewat, teksnya otomatis jadi terlambat, berwarna merah. Kalau deadline-nya hari ini atau sisa 0, teksnya akan memudahkan X jam tersisa berwarna oranye.
sebagai peringatan. Terus ini berarti F F Dan kalau waktunya masih aman, F teksnya akan berwarna biru. E Tanda statusnya masih aman. oh bener terus ini O sama sama oke oh ini OPR terus ini Yang I selanjutnya F F iya iya Yang selanjutnya checklist tugas atau sistem reward XP. Bagian menarik lainnya ada fitur checklist. Kita menerapkan validasi agar aplikasi tidak bug. Kalau tugasnya sudah selesai, teksnya berubah menjadi selesai. nah udah ini juga dikurangi sama yang doa Tombol Kalau tugasnya sudah selesai, tombol checkboxnya otomatis disable agar tidak bisa diceklist lagi. nggak meyakinkan meyakinkan ya oh kan dia berarti ini kan yang dibikin OPR oh kan 15 dan 15 kan oh Kalau user mencoba untuk checklist tugas yang deadline-nya sudah lewat, bentar dulu kan belum dari awal nggak tahu dulu aku sistem akan dan memunculkan notifikasi deadline sudah lewat. DAN iya iya valid berarti 15 itu aku Mhm. gimana berarti kan X oh mana tadi Tapi oh kalau dibalikan tugasnya lagi berhasil selesaikan tepat waktu, user bakal dapat reward 15 kurangi berupa XP. oh ini Jumlah XP-nya adil, Kurangi tergantung 11 tingkat kesulitan atau prioritas tugas tersebut. jadi ini berarti 15 kurangi 15 Yang pertama, prioritas tinggi dapat 100 nah itu XP. udah tuh 4 Yang kedua, dan ya enggak prioritas normal mendapatkan 70 XP. Yang ketiga, prioritas rendah mendapatkan 50 XP. bukan 4D ya terus doa 4D 8 akhirnya kalau Setelah poin dihitung, status tugas diupdate ke database room. Muncul animasi teks XP dan status warnanya berubah di akhir proses checklist ini. doaku Di akhir proses checklist ini, kita juga langsung refresh tampilan layar secara mengupdate widget di home screen HP user secara berkala. Yang selanjutnya hapus teks tugas. Saat tombol hapus diklik, kita tidak langsung menghapus datanya, melainkan memunculkan dialog konfirmasi. Dulu dengan pertanyaan, yakin ingin menghapus tugas ini? tetap S Ini demi menjaga kenyamanan user agar tidak sengaja menghapus tugas penting. gimana Kalau iya klik ya, data akan dihapus di database dan lagi list. ya Lalu listnya akan beranimasi mengulang secara halus. 12 kurangi 11 satu kan up 11 kurangi 21 nah 11 kurangi 21 10 dan 10 ditambah 26 jadi 16 nah 16 itu apa tetap ya nah yang kue bos langsung nah lagi gambar ya Yang selanjutnya fitur hapus tugas. gimana lah nggak apa-apa Edit. oh udah dapet Yang selanjutnya fitur edit tugas.
Terakhir, jika user mengklik area kartu tugas tersebut, bukan tombol hapus atau checklist, sistem akan membuka edit text activity sambil membawa tag sheet. Tujuannya agar user bisa langsung mengedit detail tugas yang sudah pernah mereka buat sebelumnya. Kesimpulannya, bukan cuma menampilkan list biasa, tapi dia yang mengatur semua logika interaksi untuk user mengedit kartu tugas tersebut. Mulai dari pewarnaan, sistem poin, atau SP, edit hingga hapus tugas. Saya kira doa kan dan ya pas. Kalau doa Terima kasih. Oke, lalu di sini lanjut ke Touchdown Java. Untuk logis di sini ini adalah merupakan data akses objek pada room database yang berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dan tabel kami. Di dalam SQLite, semua proses penyimpanan, pengembalian, pengubahan, dan penghapusan data tugas dilakukan oleh interface ini. Dengan kata lain, ketika activity atau adapter ingin berinteraksi dengan database, mereka tidak langsung mengakses tabel, tetapi memanggil metode yang ada di Touchdown. Kita lanjut ke fungsi setiap metode di sini. Untuk metode void insert task ini berfungsi untuk menambah data tugas. Lalu lanjut untuk void update task ini berfungsi untuk mengubah atau mengupdate tugas. Lalu untuk void delete berfungsi untuk menghapus tugas. Oke, lanjut. Lalu di bawah ini ada query select from task order by deadline list. Ini mengambil seluruh data tugas dan mengurutkannya berdasarkan deadline terdekat. Lalu lanjut query select from task where ID. Ini untuk mengambil tugas berdasarkan ID. Lalu lanjut select count from task. Ini untuk menghitung total tugas. Lalu di bawah lagi ada select count from task where complete. Ini untuk mengambil tugas selesai, untuk menampilkan atau menghitung tugas yang sudah selesai. Lalu ini adalah filter berdasarkan tanggal. Select from task where ID ordered by deadline list. Ini untuk menampilkan tugas berdasarkan tanggal di kalendernya. Lalu query select some productivity from task. Ini berfungsi untuk menghitung XP setiap tugasnya. Jadi ini berada di dalam add task activity sampai sini. Nah, ini untuk menghapus tugasnya. Lalu ini untuk select from atau menampilkan berdasarkan deadline, ID, menghitung total task, dan menghitung task selesai. Di sini untuk di kalendernya berdasarkan tanggal, karena ini tanggal. Lalu di terakhir ini berdasarkan atau tugas berdasarkan poin. Poinnya yaitu berdasarkan priority. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan alur dan logika dari kelas edit task activity Java. Jadi di kelas ini berfungsi sebagai halaman untuk menambah tugas baru sekaligus mengedit tugas yang sudah ada di aplikasi pengingat tugas mahasiswa. Untuk yang pertama, di sini ada create untuk inisialisasi dan animasi. Jadi
Saat halaman dibuka, kita menggunakan view painting untuk akses UI. Agar tampilannya menarik, ditampilkan animasi fade in saat dan bergeser ke atas selama 500 mili-detik saat halaman pertama kali muncul. Kemudian di sini kita kita menginisialisasi database room tas tibrik, lalu aplikasi mengecek tas ID dari intent jika nilainya bukan 1, artinya ini mode edit, dan fungsi setup priority akan otomatis mengambil data lama dari database untuk ditampilkan ke form. Berarti satu itu mulai dari A dan satu itu mulai dari A itu mulai dari satu. Nah, berarti Kemudian di sini ada setup drop down, setup priority, dan setup repeat. Di sini untuk mengatur pilihan tingkat prioritas tugas, tinggi, normal, rendah, serta jenis pengulangan alarm, harian, mingguan, dan lain-lain. Kemudian di sini ada date picker dialog untuk input tanggal dan jam menggunakan dialog bawaan Android, dan time picker dialog agar user tinggal memilih lewat kalender dan jam digital bukan mengetik manual. Kemudian di sini ada is valid input. Jadi sebelum disimpan, sistem memastikan judul, mata kuliah, tanggal, dan jam tidak boleh kosong. Jika ada yang kosong, proses akan langsung berhenti dan memunculkan error atau pesan peringatan. Kemudian di sini ada save task. Jadi saat tombol disimpan, ditekan, yang dilengkapi animasi klik mengecil atau membesar. Kemudian tanggal dan jam digabung, lalu dikonversi ke milidetik, deadline milis. Jadi jika tugas baru, data akan diinsert. Jika tugas lama, data akan diupdate. Untuk yang selanjutnya di sini ada alarm helper, set alarm. Jadi setelah data tersimpan di dalam database, kelas ini memanggil alarm helper untuk memasang alarm pengingat, lalu memperbarui tampilan widget di home screen HP lewat tas widget. Kemudian menampilkan kelas sukses dan menutup halaman dengan animasi transisi keluar dan arah kanan. Oke, ini adalah diagram sequence menambah tugas. Awal-awal dari input data dan aksi pengguna, proses dimulai ketika mahasiswa melakukan aksi mengisi data tugas di halaman add activity. Setelah semua kolom terisi, pengguna kemudian menekan tombol simpan, lalu melakukan proses validasi data secara internal terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada input yang kosong atau keliru. Dari sini sistem masuk ke kondisi kecabangan atau else. Kondisi pertama, jika data valid, jika hasil validasi menyatakan data sudah benar, maka rangkaian proses berikut akan dieksekusi dan tersimpan ke
app database SQLite data tersimpan, lalu langsung ke set reminder, langsung menjadwalkan alarm aktif dan menampilkan sukses. Sukses menambah tugas. Jika ada kesalahan, maka langsung dari sini kesalahan dan masih di halaman add text activity. Jika tidak, tugas baru ditambahkan. Oke. Nah, ini adalah sequence diagram untuk menyelesaikan tugas. Jadi user klik selesai atau klik checklist di partial view tugas, lalu setelah klik selesai, sistem akan mengupdate status yang update status void itu ke task DAO, update task ke SQLite, lalu sukses, tampil sukses, dan refresh statistik di my activity, ambil data baru, dan menampilkan data tugas, lalu statistik terupdate, dan ditampilkan oleh user, dan ditampilkan kepada user. Nah, yang ini untuk gimana sistem ini mengatur alarmnya. Pertama, alarm manager men-trigger alarm ke alarm receiver. Nah, di sini memulai untuk start receiver, alarm service, membuat notifikasi ke notification manager, reminder tugas ke notifikasi ke tugas, dan user bukan tugas. Oke, untuk beberapa aktivitas yang ada di dalam aplikasi ini, kita lanjut ke demonya. Setelah kita menjelaskan semua logik dan alur aplikasi atau sistemnya, kita akan mendemokan aplikasi yaitu kita run di Android. Oke, kita langsung saja run aplikasi. Oke, launching sudah sukses, kita akan menampilkan di layar. Nah, ini adalah Android kita. Ini adalah tampilan awalnya. Tampilan awalnya yaitu berisi ada ini batch statistik, ada card ini card statistik juga, atau card produktivitas, kalender, deadline terdekat, dan kelola tugas. Oke, karena di sini masih kosong, kita masuk ke tadi ini task management activity, yaitu dengan cara kita klik kelola tugas, buka. Nah, ini adalah tampilan dari task management activity. Di sini ada grafik line card, tapi karena masih kosong, jadi nggak ada garisnya atau nggak ada grafiknya. Oke, kita tambahkan. Kita klik yang tombol add ini. Oh ya, di sini ada ringkasan total tugas, ringkasan total XP, daftar tugas, ini racial view, ini yang grafik itu, dan ini achievement. Di achievement ini eh, kalau kita kalau kita sudah menyelesaikan tugas pertama, di sini akan tampil first task. Oke, kita langsung saja menambah tugas. Untuk tugasnya kita tambah saja tugas 1. Tugas 1.
Oke, mata kuliahnya kita anggap saja PBO. Terus tanggal deadline kita atur saja besok. Untuk jam deadline anggap saja jam saat ini saja. Untuk priority kita pilih yang tinggi dulu. Private alarm kita pilih saja untuk tidak. Oke, kita lanjut ke simpan tugas. Oke. Nah, di sini langsung muncul total tugas jadi satu. Di sini result view ada tampilan tugasnya, statistik juga muncul. Nah, di sini untuk grafiknya, di sini yang biru adalah total tugas, yang kuning ini tugas aktif atau tugas yang belum diselesaikan, yang ini ntar ada hijau untuk tugas selesai. Oke, di sini sudah muncul ya, ini untuk batch masih berwarna merah karena belum selesai. Nanti pada saat kita checklist akan berubah menjadi hijau atau biru. Hijau atau biru intinya antara itu. Terus kita kembali untuk ke dashboardnya. Nah, di sini sudah ada juga tugas satu total tugas dan belum selesai juga satu. Di sini SP belum bertambah karena ini tugas belum selesai, masih merah. Oke, kita akan selesaikan tugasnya. Oke, di sini ada deadline terdekat. Nah, ketika kita klik tanggal yang ada tugasnya, ada deadline-nya, maka akan tampil menampilkan tugas 25626. Nah, di sini kita bisa pilih checklist untuk menyelesaikan tugas. Nah, plus 100 XP karena ini priority tinggi. Nah, di sini pun XP bertambah. Langsung level 2 dan 20 XP. Total 100 XP ini. Produktivitas masih 100. Lalu kita tambah tugas lagi. Dan ketika kita sudah checklist juga tidak bisa untuk di unchecklist lagi. Bisanya dihapus. Nah, oke. Kita tambah tugas lagi. Sudah tugas 2. Tugas 2. Mata kuliah. Lanjut saja. Tanggal deadline donan. Untuk aja kita pilih normal. Ini tidak kosongkan saja. Lalu kita simpan tugas. Nah, di sini ada ini yang tugas 2. Nah, tugas 2 ini kan prioritinya normal, jadi mendapat XP 70. Oke, ini first task tadi yang kita sudah menyelesaikan tugas pertama. Oke, kita oh ya, ini kita cek saja di sini. Tugas 2-nya untuk menyelesaikan. Kita di sini dulu. Nah, sini ada di deadline aktif juga tugas 2 1 hari lagi. Oke. Kita tampilkan lagi tugas 2. Nah, menampilkan tugas 2. Nah, lanjut kita klik selesaikan atau checklist. Nah, plus 70 XP. Dan di ini juga bertambah menjadi 90 XP. Kan tadi 20 XP di level 2, ini 90. Dan XP total jadi 170. Oke, bertambah. Kita lanjut tambah lagi satu lagi tugas. Kita tambah lagi tugas 3. Berarti kita pilih rendah. Lalu simpan tugas. Oke, tugas 3 sudah tampil. Di statistik juga sudah ada semua ini. Sudah selesai, hijau, aktif atau belum selesai 1.
total tugas ada 3. Oke, kita lanjut di dashboard. Nah, ini tampilan tampilan menu utamanya. Total tugas ada sekian, menampilkan semua tugas dan eh, ketika kita klik tugas selesai, tugas selesai ditampilkan, tugas belum selesai juga ditampilkan. Nah, di catatan terdekat karena yang belum selesai ini yaitu tugas 3, 2 hari lagi. Oke, kita akan checklist tugas 3 juga. Sekitar kita checklist maka akan 150 XP, jadi 220 karena 170 dan 90. Dan card juga berubah secara real time, tidak perlu di reload atau refresh. Nah, di sini juga bertambah dan menjadi level 3. Ini karena masih level 1 sampai 5, jadi kita masih dapat bronze dan mahasiswa rajin, bukan lagi mahasiswa pemula. Oke, mungkin cukup sekian aplikasi dari kelompok kami dan fitur-fiturnya memang tidak jauh berbeda dari pas kita presentasi, hanya kita menambahkan bagian ini produktivitas mahasiswa dan halaman ini untuk menampilkan grafiknya. Grafik ini dan ya yang paling berubah yaitu fitur ini di produktivitas mahasiswa ini untuk ibaratkan ini seperti sebuah game di mana kita harus menyelesaikan tugas-tugas atau misi tertentu untuk meningkatkan level agar kita memiliki semangat untuk mengumpulkan XP dan menaikkan level supaya mendapat badge yang tinggi dan title yang tinggi juga. Oke, mungkin cukup sekian demo aplikasinya. Kita lanjut ke tampilan database. Oke, karena kita memakai database SQLite, kita mau menampilkannya. Nah, ini database kita. Database yang kita pakai yaitu TaxDB. Untuk tabelnya yaitu tabel tax. Nah, ini tampilannya yaitu ada untuk primary key ada ID, untuk judul ada title, course ada PPO, mobile fotografi, date untuk deadline, tanggal deadline, ini waktu deadline, dan completed atau tugas selesai. Karena tadi 3 sudah selesai, jadi semua satu. Repeat type yang perulangan tidak, priority tinggi, normal, dan rendah. Deadline meals, ini deadline tenggat deadline-nya ini productivity point. Tadi karena priority-nya tinggi, rendah, dan tinggi, normal, dan rendah, jadi 170 dan 50. Oke, untuk database juga kita tampilkan. Mungkin cukup sekian saja project dari kami. Oke, tadi ada yang ketinggalan. Saya lupa mau ngasih tahu tentang alarmnya. Jadi kita belum belum menampilkan uji coba alarm. Jadi untuk terakhir ini kita uji coba alarm. Oke, kita run dulu. Jadi di sini alarmnya kan 24 jam sebelum deadline, 1 jam sebelum deadline, sama pas tepat waktu deadline-nya. Oke, kita akan mencoba bagaimana tampilan alarm deadline-nya. Oke, masih running.
Nah, oke, sudah jadi, kita tampilkan dulu di layar. Nah, oke, di sini kita riset tugasnya. Kita tambahkan lagi ya. Kita mau cek bagian yang 24 jam dulu. Jadi, misal kita tambah saja tugas 1, tanggal deadline kita set besok, jamnya kita set lebih 1. Oke, langsung saja. Nah, kita tunggu, kan deadline 1 menit lagi, 24 jam lagi gitu. Nah, kita tunggu saja. Maka nanti alarm akan muncul dan bunyi. Nah, ini dia alarm untuk 24 jam lagi, deadline tugas 1. Oke. Oke, ini alarmnya. Ketika kita klik stop, maka akan stop. Oke, lalu kita bisa close saja. Nah, itu tadi alarm yang 24 jam sebelum. Untuk logika tugas terlambat itu kayak gini. Jadi ketika sudah terlambat, itu sudah tidak bisa di checklist. Kalau ini kurang 23 jam masih bisa di checklist, karena kan masih belum deadline. Kita checklist bisa. Nah, kalau yang terlambat sudah tidak bisa di checklist. Nah, deadline sudah lewat dan tidak bisa di checklist. Oke, kita lanjut ke yang deadline hamin sejam. Nah, oke. 1 jam tersisa. Tapi belum 1 jam pas, jadi alarm belum muncul. Kita tunggu saja. Nah, alarm sudah muncul 1 jam lagi, deadline tugas 4 yang barusan kita tambahkan untuk menguji coba, deadline hamin sejam. Oke. Lalu kita coba terakhir deadline tepat pada waktunya. Dengan deadline sekarang, jam deadline misal jam sekarang lewat 5. Oke, langsung saja. Nah, ini. Kalau pas tugas, maka akan tampil deadline tugas. Itu artinya benar-benar sudah deadline. Oke. Nah, jadi itu artinya tugas juga sudah lewat dan tidak bisa di checklist. Oke, cukup sekian tambahan yang tadi belum sempat terjelaskan. Mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih atas segala kekurangannya. Assalamualaikum. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumi. Apabila terdapat kekurangan kurang jelas dalam video, perkataan, atau secara sound atau volume. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.